terima kasih banyak Kak Sasa. Eh, Suaraku terdengar jelas ya Kak? Jelas, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga masih semangat sampai di pendampingan ke minggu ketiga ini ya kalau nggak salah Bapak Ibu. Nah, masih ada beberapa step lagi. Semoga ini terus berdampak dan memang apa ya belajar dalam waktu 1 bulan. Tapi insya Allah nanti semoga efeknya itu bahkan bertahun-tahun ke depan. Nah, kalau nggak sekarang mau kapan lagi gitu nih Bapak Ibu. Nah, ini mumpung ada kesempatan jadi kita maksimalkan bareng-bareng. Nah, puasa-puasa gini Bapak Ibu ini pasti juga menguras energi tapi semoga juga dihitung sebagai amal ibadah nih pertemuannya pagi hari ini. Izin share screen teman-teman dari panitia masih disable. Halo teman-teman, mohon dibantu untuk share screen. Jadi Bapak Ibu di pagi hari ini kita akan membedah tentang marketplace. Marketplace itu yang apa ya? Aplikasi-aplikasi yang kita bisa berbelanja gitu Bu. Paling enaknya. Mungkin Bapak Ibu pernah belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada, pernah belanja online gitu Bu, atau di Facebook Marketplace, biasanya belanja di sana atau menjual di sana kayak gitu. Izin share screen ini masih disable untuk share screen-nya, jadi masih belum diberikan akses. Jadi um, biasanya yang berbelanja online gitu, entah itu di Shopee, Lazada, atau di mana Tokopedia gitu, sebenarnya itu bagian dari marketplace kita nyebutnya. Jadi platform-platform tersebut kita itu bisa berjualan di sana. Nanti kita akan membedah itu satu persatu biar bisa juga berjualan di sana. Dan tidak hanya jadi pembeli ya, tapi juga bisa berjualan. Nah, ini harus bisa. Terima kasih. Nah, udah kelihatan ya ini Bapak Ibu untuk materi presentasinya. Jadi Bapak Ibu ini sharingnya atau uh, sesi ngobrolnya santai. Bapak Ibu nanti misalkan ada yang bertanya di tengah-tengah materi tidak apa-apa juga. Terus mau di akhir sesi juga tidak apa-apa. Atau kalau nulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Sangat santai sekali. Nah ini kita akan membedah berjualan di marketplace. Untuk perkenalan sendiri Indonesia itu di bagian program dan event. Jadi event-event seperti pelatihan jagoan bisnis, jagoan digital itu alhamdulillah saya yang diminta untuk mengelola kayak gitu, juga menjadi co-founder jagoan akademi. Nah kemudian juga jadi tim kreatifnya social media management Jawa Resort dan sebagainya. Ini beberapa portofolio eh, di pemasaran dunia digital. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Kalau dulu itu eh, toko-toko kebanyakan seperti ini. Sampai sekarang pun juga masih seperti ini ya Bapak Ibu, yang kiri. Namun kalau di era saat ini, toko itu nggak hanya terbatas pada tempat fisik, tapi juga tempat online seperti kanan ini. Jadi etalase toko itu sekarang luas sekali Bapak Ibu. Kalau yang toko pertama ini pasti membutuhkan tempat, terus dekorasi yang bagus kayak gitu, properti-properti pendukung. Misalkan toko itu
luas bangunannya berapa, kemudian beli etalase, beli properti pendukungnya berapa, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya totalnya juga lumayan besar. Namun sekarang itu ada toko digital seperti yang di gambar kanan ini, ada Shopee, ada Lazada, dan Tokopedia, Facebook Marketplace, dan sebagainya. Nah, toko ini bermodalkan foto yang bagus kayak gitu, eh, produknya apa aja, akhirnya sudah membentuk etalase, dan itu gratis, nggak membutuhkan tempat. Kalau tempat itu ada biaya lain-lainnya, membersihkan, biaya listrik, dan sebagainya. Nah, namun kalau yang toko digital itu lebih murah sebenarnya. Mungkin akan habisnya pada kuota. Tapi kita nggak perlu beli untuk meja, nggak perlu beli etalase apa yang kaca kayak gitu, nggak perlu, lebih murah. Itu adalah efek dari dunia digital saat ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mungkin perlu sekali untuk terus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Nah, ini karena jualan di internet atau jualan online itu akan terkait dengan internet marketing. Kemudian apa itu internet marketing? Sebenarnya internet marketing itu merupakan strategi ya Bapak Ibu untuk memasarkan produk secara online. Jadi eh, untuk berjualan online itu nggak hanya kadang sekedar posting, berjualan, namun juga ada strateginya. Misalkan yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator pendamping dari Jagoan Indonesia ini yang mendampingi Bapak Ibu, mereka-mereka konsisten setiap hari upload produk, upload konten kayak gitu. Itu salah satu strategi untuk berjualan di dunia digital saat ini. Nah, kemarin kalau nggak salah juga sudah di training desain oleh Mas Haka ya Bapak Ibu. Nah, itu juga strategi gimana membuat desain yang menarik akhirnya menjadi laku di uh, dunia digital atau di internet. Nah, seperti itu. Jadi memang semoga Bapak Ibu terus mengikuti, akhirnya nanti paham nih kayak online ini pasti juga peluang untuk nantinya, dan biayanya nggak terlalu mahal, murah. Cuman yang susah adalah belajar mandirinya, konsistensinya tiap hari. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalkan di skema perjalanan konsumen itu, konsumen akan mencari produk itu misalkan jauh ya. Kalau saya saat ini apalagi teman-teman yang masih muda, itu mencari produk bahkan di area Malang sendiri, sama-sama Malang kayak gitu, mencari produk di marketplace. Bapak Ibu tanya yang ada di apa ya, kemarin kayak apa itu saud meningkatkan imun, itu carinya di marketplace tapi yang lokasi Malang. Nah, akhirnya bisa beli lewat sana. Um, itu adalah peluang. Misalkan produsen atau Bapak Ibu enggak menaruh produknya di marketplace, jadi ketika saya cari mau belanja online itu akhirnya nggak ketemu. Pada akhirnya juga potensi untuk mendapatkan keuntungan hilang seperti itu. Jadi berjual di marketplace itu gratis, juga ada peluang untuk dibeli kayak gitu. Sekarang semua serba digital ya Bapak Ibu. Belanja apa, belanja keperluan ini itu kadang digital, bahkan juga banyak diskon-diskon yang menarik. Bukan berarti toko secara fisik atau yang langsung itu nggak penting, tetap penting Bapak Ibu, tapi juga ada yang penting dan murah itu juga toko digital. Jadi kalau dua-duanya nggak ada yang salah dilakukan. Ya jualan secara langsung, jualan secara online itu tetap dilakukan. Karena ya memang kita berusaha mencari rezeki gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau bicara secara data, ini memang ada 10 situs e-commerce atau marketplace teratas di Indonesia. Yang pertama itu Tokopedia, karena Tokopedia habis gabung sama Gojek, ini langsung naik penggunanya. Yang kedua Shopee, baru Bukalapak, lalu Lazada.
ada Blibli, ada Bineka, Oren, GDID, Delora, dan sebagainya. Ini data-data marketplace. Nah, Bapak Ibu mau berjualan di mana? Ini bebas. Mau di mana aja, nanti yang penting kita berjualan, atau bahkan semuanya mau dijualin di sini. Itu juga malah bagus. Hanya resikonya memori HP-nya harus tinggi biar untuk menyimpan aplikasi-aplikasi tetap bisa. Nah, ini itu tadi data marketplace atau data pengunjung. Namun ternyata 82% itu UMKM, pengusaha mikro itu menggunakan Shopee sebagai berjualannya mereka. Mungkin kalau yang di Tokopedia Bukalapak kebanyakan brand-brand besar kayak gitu. Bahkan Tokopedia itu mobil listrik udah dijual di sana. Nah, jadi kalau pilihan UMKM itu kebanyakan Mas Shopee, jadi hari ini kurang lebih di Shopee. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belanja online bisa tulis di kolom komentar ya, siapa saja yang pernah belanja online dan beli produk apa. Tulis di kolom Zoom, di komentar, atau nanti kita sharing-sharing gitu. Nah, ini jadi pengguna marketplace itu atau pengunjung Shopee 72% itu menggunakan HP, 21% menggunakan laptop. Jadi nggak hanya terbatas menggunakan HP, tapi juga ada yang menggunakan laptop dalam mencari produk-produknya. Nah, kemudian bagaimana berjualan di Shopee? Jadi ini nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu produknya itu akan dibantu fasilitator dalam membuatkan Shopee ya. Itu sudah sangat membantu lah Bapak Ibu. Sebenarnya membuat Shopee itu susah-susah gampang karena harus kolom-kolomnya banyak yang diisi. Jadi ketika sudah dibantu dibuatkan, lalu dibuatkan desain Instagram, desain produknya, nanti Bapak Ibu harapannya yang meneruskan berjualan gitu. Jadi udah ada Shopee, udah ada uh, foto produk, ada produk-produk desain yang bagus, nanti Bapak Ibu yang meneruskan untuk berjualan. Lalu bagaimana cara jualannya? Nah, ini akan kita diskusikan pagi hari ini. Ini ada yang di kolom chat. Ini ada Bu Umi pernah beli koper. Nah, seperti itu. Beli koper itu menggunakan online kan sekarang ini Bu ya. Zaman dulu misalkan harus ke pasar. Kalau di Malang itu ada pasar besar itu nyari koper, nyari tas, semuanya ada di sana. Tapi sekarang cukup online, nunggu aja pakai promo diskon atau gimana. Itu nanti barangnya nyampe-nyampe sendiri di rumah. Bahkan waktunya yang harusnya buat perjalanan jauh beli koper, bisa buat bekerja atau bisa buat produksi, akhirnya menghemat. Seperti itu. Nah, ini tips berjualan di marketplace nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semuanya dibuatkan marketplace sama teman-teman pendamping. Lalu teman-teman pendamping nanti juga harapannya melengkapi profil toko. Kemudian deskripsi tokonya menarik. Foto produknya yang jelas dan menarik. Kemudian harganya kompetitif. Ini harganya, jadi kita lihat misalkan tadi ada Mbak siapa tadi jualan jilbab kayak gitu. Kita juga lihat di Shopee itu harga jilbab berapa sih ya, kisarannya, pasarannya kayak gitu. Nanti untuk memasang harganya di sana kira-kira nggak terlalu beda jauh. Ataupun kalau memang mau berbeda jauh rada mahal, tapi ada namanya value proposition atau ada nilai tawar lebih. Misalkan di saya lebih mahal, tapi di saya produknya lebih bagus, kualitasnya itu nggak masalah. Nah, jadi nanti tetap cek pasar juga untuk menentukan harga, kemudian manfaatkan fitur-fitur yang tersedia, layani pelanggan dengan baik, sebarkan ke media sosial. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah dibuatkan marketplace untuk berjualan, etalase digitalnya kayak tadi, Bapak Ibu sering-sering aja share linknya, kunjungi toko digital kami kayak gitu, di sini kami menjual ini, itu dipasang di Facebook, di status WA, itu nggak masalah Bapak Ibu, di status Facebook atau di beranda gitu disebarkan, nggak masalah, berjualan aja.
dibeli nggak dibeli juga nggak merugikan orang kayak gitu. Bahkan kita produknya semakin dikenal akan semakin bagus. Nah, seperti itu. Karena kadang itu masih malu berjualan dulu juga beberapa apa ya teman itu mengalami hal itu. Tapi kalau pengalaman saya mendampingi dulu di Probolinggo, bahkan sampai saat ini akhirnya senang desain, senang berjualan karena memang ternyata berjualan itu menarik dan apa ya bisa nambah relasi gitu, nambah seduluran. Nah, ini tips mengelola data pada marketplace. Jadi Bapak Ibu nanti kan misalkan udah dibuatin Shopee, katakanlah seperti itu. Itu juga sudah ada foto-fotonya, ada foto produknya. Itu kalau bisa di album foto jangan dihapus. Kalau ada foto-fotonya tetap disimpan, dibuatkan folder sendiri seperti itu untuk pengarsipan. Biar kalau mencarinya lagi nggak bingung gitu. Nah, yang kedua nanti membuat deskripsi toko dan simpan pada note di HP, di aplikasi HP itu ada note. Jadi deskripsi toko itu perlu sekali disimpan, nggak habis buat kunjungi toko kami menjual ini itu, tapi habis itu nggak disimpan. Akhirnya nanti bingung mau nulis apa lagi ya kalau buka toko lagi. Buat deskripsi tiap produk, ini deskripsi tiap produk yang akan ditampilkan di marketplace. Produknya seperti apa, kelebihannya apa, manfaatnya apa, itu disimpan juga tulisan-tulisannya. Kemudian sediakan voucher untuk pelanggan baru. Jadi bila Bapak Ibu pengen dapat pelanggan yang banyak, kasih aja voucher. Screenshot testimoni bila Bapak Ibu ada yang beli gitu ditanyain gimana produk saya Bapak Ibu gitu. Gimana apakah enak digunakan, apakah gimana. Kemudian kalau sana nanti merespon balik, nah itu di screenshot aja untuk bukti. Ini loh produk saya ternyata banyak yang suka. Itu akan mempengaruhi orang lain. Nah, gunanya apa untuk di data ini? Maksudnya dirapikan. Jadi screenshot nanti juga dibuatkan album, terus foto produknya itu ada albumnya sendiri. Akhirnya nanti Bapak Ibu untuk membuka toko digital lain itu sudah sangat mudah, tinggal tempel fotonya, tempel deskripsinya, nggak perlu mikir lagi. Membuka toko sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, kayak Bapak Ibu itu bayangannya membuka cabang. Jadi misalkan sekarang udah punya produk apa gitu dijual di uh, jalan besar, jalan raya, itu masih satu. Katakanlah itu satu pun dibuatkan oleh teman-teman dari Jagoan Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu nanti juga berpikirnya nggak hanya terbatas satu toko itu, tapi gimana nanti kalau bisa, kalau ini laris, berarti harus segera buka cabang gitu, biar banyak. Nah, itu akhirnya cabangnya katakanlah berjualan di Tokopedia atau di Lazada. Itu buka toko lagi. Nah, buka toko lagi daripada mikir kan lebih enak ambil foto aja yang di Shopee, ditempel di sana. Terus deskripsinya ambil aja yang dulu pernah dibuat, ditempel di sana. Jadi akhirnya nanti untuk membuka toko baru di yang lain marketplace, lain platform, itu udah sangat apa ya memudahkan Bapak Ibu semuanya. Ya ini Bapak Ibu misalkan nanti penjelasan saya terlalu apa kurang dimengerti, nanti nggak apa-apa ditulis saja di kolom komentar. Misalkan mana yang perlu diulangi sudah ditulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Nah ini contoh profil toko Bapak Ibu, ini hamper sandbox ini yang tahun lalu kalau nggak salah ini tim Jagoan Indonesia juga eksperimen dalam berjualan secara digital melalui Shopee. Jadi gimana yang bagus kayak gitu terus kita aplikasikan. Jadi ini contoh profilnya, ini teman-teman pendamping juga perlu note. Nanti misalkan profil toko itu di awal dikasih sapaan, kemudian penjelasan toko, manfaat atau keutamaan belanja di tokonya Bapak Ibu ini dengan merek ini. Kemudian info-info tambahan, misalkan menerima reseller, jam buka toko, atau penutup. Ini nanti perlu dituliskan di deskripsi toko. Ketika yang saya sampaikan tadi adalah
yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau udah punya kalimat yang menarik ini nanti ditempel di toko lain, ini kan yang di Shopee. Misalkan nanti mau buka di Tokopedia, tinggal ditempel lagi. Ini tinggal di copy, kemudian di paste. Jadi di utamanya bisa apa aja nggak apa-apa, kemudian dikasih penjelasan toko, menjual apa saja, manfaatnya apa, itu dicantumkan. Adalah contoh profil toko. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada dua akun kalau di Javan Indonesia. Buat yang pertama kita coba yang dengan background polos kayak gitu. Eh, Background polos dengan fotonya yang menarik juga sudah lumayan bagus daripada backgroundnya kadang itu background eh, lantai itu malah kurang bersih kalau apalagi makanan itu background polos. Sebenarnya ada teknik untuk membersihkan apa ya, mengganti background itu juga bisa digunakan. Kemudian yang kedua itu mulai dipakai digunakan desain-desain yang menarik, kemudian pakai harga-harga coret, promo-promo kayak gitu. Nah, alhamdulillah ternyata juga laku Bapak Ibu. Bahkan yang beli itu seringkali apa ya, ini kehabisan produk. Terus di Lebaran ini alhamdulillah juga yang pesan itu dari kantor kantor utamanya langsung Bukalapak di Jakarta sana. Apa apa mana gitu kalau nggak salah. Jadi pesennya itu nggak satu dua. Yang di bulan ini itu pesen 250 hampers kesehatan. Hampers kesehatan itu isinya apa? Madu, jahe, udang uwu, terus probiotik itu dijadikan satu kotak, kemudian itu dikasih stiker, ada kartu-kartu ucapan di dalamnya kayak gitu. Itu untuk memang hampersnya untuk menjaga imun tubuh. Nah, eh, harganya itu sebenarnya sekitar 150-an kayak gitu. Kita buat ada yang 100.000 satu hamper. Dari sana pesennya dulu itu kan udah beberapa kali sampai yang terakhir yang di bulan Ramadan ini dan kita masih produksi, mungkin setelah ini akan produksi itu 250 hampers nih Bapak Ibu. Dari mereka nggak mau pesen yang 150, misalnya yang harga yang 300.000 Mas, ini budgetnya bisa dikasih apa aja terserah Mas kayak gitu. Akhirnya sini yang nambah-nambah. Jadi 300.000 satu hamper Bapak Ibu dikali 250 pack kayak gitu. Itu bahkan kalau ditanya sandbox tokonya mana, sandbox studio itu nggak ada tokonya gitu loh, itu hanya berjualan online aja. Nah, kita akhirnya nggak menggunakan properti apa, hanya kemampuan dalam menjual digital. Ternyata ada efeknya. Harapannya Bapak Ibu nanti juga ketika setelah ini untuk semangatnya untuk berjualan itu tetap tinggi, meskipun 1-2 bulan itu dulu sandbox yang beli ya dikit gitu. Kadang ya 1 bulan cuma laku 25, tapi bulan pertama sih lumayan banyak karena baru membuka dikit 30 gitu. Cuman bulan-bulan selanjutnya lumayan menurun. Tapi akhirnya karena konsisten terus berjualan, ternyata nggak kok pesan awalnya 30 dari sana, oh ya kita layani, terus pesan lagi 60, 75, terus pesan 150, 300, dan itu yang langsung kewalahan sendiri sampai ini pesanan lagi. Nah, ini bukan berarti gimana-gimana Bapak Ibu, tapi ini memberikan semangat Bapak Ibu bahwa berjualan online itu ternyata juga peluang besar saat ini. Apalagi udah dibantu teman-teman pendamping itu yang bisa desain bagus. Kemudian mau tiap hari upload Instagram kayak gitu, dibantu untuk nanti pembukaan marketplace itu kan sangat membantu. Tinggal Bapak Ibu semangatnya dijaga dan terus semangat belajar. Nah, itu sedikit. Jadi misalkan yang ini di Shopee, jadi nanti juga bagi teman-teman pendamping tetap nama produk itu yang menarik, kata kunci itu dituliskan. Misalkan hampers post isoman komplit kayak gitu. Yang ini yang harga 200 itu masih terjual 3, ini screenshotan mawas ya Bapak Ibu, karena kita itu buka tokonya di Bukalapak malahan yang untuk closing itu. Kemudian eh, produk kesehatan madu. Jadi misalkan ini nanti untuk ada 10 kata atau 10 huruf dimaksimalkan, digunakan semuanya, produknya apa,
kemudian kata kuncinya apa itu dicantumkan. Nah, kemudian lalu untuk foto-fotonya, apa saja foto yang ditaruh di marketplace? Kalau saran dari saya dan tim ini ada 5 minimal untuk yang baiknya. Jadi yang pertama itu ada covernya foto, misalkan ini madu sehat by Sandbox, 100% madu asli, healthy nutrition, rohani, kemudian ilmu sehat. Ini cover atau foto depannya yang akan dilihat. Kemudian di dalamnya itu dikasihkan desain manfaatnya apa madu itu, cara pemakaiannya gimana, kemudian foto produknya seperti apa, yang real tanpa desain, lalu testimoni yang pernah minum madunya ini gimana, apakah enak dan sebagainya. Nah, itu semua diposting. Jadi yang lihat itu akan semakin percaya, oh ini desainnya udah bagus, kemudian informasinya lengkap, ada manfaatnya, ada cara pemakaiannya, ada fotonya, testimoni, akan lebih meyakinkan bagi yang akan beli produknya. Jadi dikasih 5 foto dalam satu produk. Memang kelihatannya wah kok rada susah ya, tapi sebenarnya ya ini memang usahanya untuk berjualan secara online. Foto-foto dulu, mana foto yang bagus, mana foto yang membuat orang ingin beli, kemudian testimoni gitu. Nah, lalu juga ada deskripsi produk. Tadi kan deskripsi toko itu ada sendiri. Lalu ada deskripsi produk ini juga diisi sendiri Bapak Ibu. Ukurannya gimana, bahannya seperti apa, beratnya apa, cara penggunaan, manfaat, informasi penutup selain pada gambar yang ditaruh di cover atau sampulnya marketplace, tapi di deskripsi produk juga perlu dicantumkan cara penggunaan, manfaat, ini dan sebagainya, karena ini nanti ada kaitannya dengan slide setelah ini. Jadi ini contohnya pakaian wanita, ukurannya SML, yang tersedia apa saja kayak gitu. Jangan sampai nanti kita tuliskan ini ternyata kita nggak sedia, itu akhirnya pembelinya malah nggak jadi beli dan marah-marah takutnya gitu. Ukurannya seperti apa, bahannya apa, itu dicantumkan di marketplace. Memang untuk belajar ini nggak hanya 1-2 hari, tapi kalau dibiasakan itu pasti bisa dan akhirnya mudah. Nah, di manfaat penulisan deskripsi produk tadi itu terhindar dari komplain, kemudian meyakinkan konsumen. Jadi kalau udah ditulis, misalkan mau dikomplain pelanggan, loh ini deskripsinya udah segini, kok masih dikomplain, kita ada yang salah kan? Kalau udah ditulis secara jelas di deskripsi, akhirnya terhindar dari komplain. Kalau itu udah, kemudian meyakinkan konsumen yang awalnya ragu-ragu mau beli produknya ini enggak ya, mau beli hijab di sini enggak ya, tapi karena deskripsinya jelas akhirnya wah baiklah beli di sini kayak gitu, lebih meyakinkan. Dan ini membantu konsumen dalam memilih produk, membantu memudahkan kalau ada informasinya. Kalau kosong itu akan menyulitkan juga, ini sebenarnya bahannya apa, ukurannya berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini praktik Bapak Ibu untuk membuka aplikasi Shopee. Jadi nanti, namun ini langkah awalnya kalau nggak salah akan dibukakan oleh teman-teman fasilitator untuk Shopee-nya. Kalau nggak salah nanti, kalau misalkan salah. Jadi Shopee-nya nanti, tapi Bapak Ibu tetap perlu punya aplikasinya. Meskipun didaftarkan nanti menggunakan nomornya Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa diteruskan ketika pendampingan sudah selesai. Nah, karena nanti akan ada kode-kode yang diminta, misalkan didaftarkan dari tim ini. Nanti ada kode notifikasi. Nah, kode ini hanya berlaku 1 menit. Jadi kalau Bapak Ibu nggak cepat responnya, itu akan yang mendaftarkan akan bingung. Waduh, ini nggak bisa ini diteruskan pendaftarannya karena belum dikirimkan kode sama Bapak Ibu. Itu yang sering kali terjadi ketika pendampingan online. Jadi nanti harapannya ketika sudah janjian hari ini jam ini mau aktivasi shopping ya, itu
standby ketika diminta kode OTP atau notifikasi. Nah, untuk pembukaan akan dibantu oleh fasilitator masing-masing. Bapak Ibu nanti konsen tinggal merawatnya bagaimana. Nah, kemudian ini Bapak Ibu juga ada promo marketplace karena berjualan di dunia digital itu saingannya juga anak-anak muda, kemudian yang ide-idenya kreatif, promonya itu apa ya? Besar-besaran promo kayak gitu. Nah, Bapak Ibu juga perlu tetap menerapkan strategi promo atau diskon. Jadi manfaatnya promo itu mengenalkan produk untuk awal-awal, membangun branding, menjaga loyalitas konsumen, menarik konsumen baru, kemudian menjadi sarana edukasi value bagi konsumen, atau menghabiskan stok bagi produk-produk yang tahan lama. Misalkan, wah ini belum laku-laku dari lama, udah dikasih promo aja dijual di marketplace kayak gitu. Selanjutnya ini, atau ada beberapa tips untuk melakukan promo. Jadi memberikan diskon pada awal bulan, katakanlah seperti itu. Promo Ramadan, gimana? Nah, kemudian diskon untuk ulang tahun, misalkan ternyata bisnis ini udah berjalan satu tahun atau 2 tahun, itu promo ulang tahun, anniversary, UMKM, apa ya, madu kayak gitu. Kemudian diskon pada tanggal unik ini biasanya Shopee teman-temannya itu pasti ada promo di tanggal-tanggal unik 2.2, 3.2. Nah, teknik-teknik seperti itu bisa Bapak Ibu gunakan juga meskipun hanya berjualan di WhatsApp. Karena tanggalnya cantik saya beri diskon hari ini kayak gitu. Itu akan lebih menarik dan menyenangkan yang membaca di status WA-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Diskon sesuai nama itu bahkan saya tahu dulu ada pembukaan rumah makan bakso kalau nggak salah, atau warung bakso, memberikan gratis makan bakso bagi yang bernama Bambang. Gitu. Jadi yang namanya Bambang itu semua pada antri di bakso itu karena dapat gratis. So, gratis makan bakso bagi yang bernama Bagus. Itu juga unik, akhirnya kan lucu untuk dilihat karena akhirnya senang yang membaca. Dan diskon beli satu gratis satu ini kebanyakan kopi-kopi itu untuk awal kali menggunakan beli satu gratis satu, atau menggunakan posting dan diskon. Mau diskon gitu, kalau mau posting foto ini nanti saya beri diskon, itu juga bisa. Karena nanti ketika orang lain mau posting itu artinya teman-temannya yang posting itu juga akan lihat. Yang awalnya yang tahu produknya Bapak Ibu hanya sekitar 100, tapi karena dibantu orang lain yang posting akan nambah 200, berarti 300. Misalkan ada lagi nambah orang lain 500. Jadi jangkauan yang melihat produknya Bapak Ibu akan semakin banyak, dan ketika orang lain perlu produk Bapak Ibu sewaktu-waktu itu udah tahu belinya di mana. Cashback kayak gitu, atau diskon bagi member. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan member, bagi yang beli saya kasih member, kalau beli lagi tahun bulan depan saya kasih diskon. Itu yang masalah, itu juga salah satu strategi. Meskipun hanya warung, katakanlah warung Padang, itu memberikan member juga nggak apa-apa, kasihkan ketika beli lagi nanti dapat diskon. Itu salah satu cara untuk pemasaran. Jadi salah satu beberapa contoh poster promosi kayak gitu. Ini akan menarik, orang itu akan lebih lihat kayak gini, tulisan-tulisan diskon 20%, beli 2 gratis 1, sale 12 up to 50% off. Nah, poster-poster seperti ini akan lebih menarik karena orang itu lebih lihat, kadang di yang pertama itu diskonnya atau gratis, itu secara psikologi, secara otomatis akan terlihat, oh ini produk apa sih kok tiba-tiba ngasih gratis atau ngasih diskon gitu, daripada kita langsung berjalan langsung. Nah, kemudian ada beberapa
contoh studi case misalkan kayak gini Bapak Ibu. Kopi bubuk robusta 250 gram 20.000. Kopi bubuk robusta 250 gram 25.000, tapi di diskon jadi 20.000. Nah, orang akan lihatnya itu yang pertama, wah ini diskon 20% ini. Beli di sinilah. Padahal ya harganya sama aja, cuman di sini ada psikologi atau secara nggak langsung kali kata-kata diskon, kata-kata gratis itu akan lebih dilihat. Jadi pada intinya kalau jual di marketplace pun nggak mampu Bapak Ibu. Jadi misalkan beli harganya langsung itu kalau nyamperin di toko itu 20.000, tapi di marketplace dinaikkan aja jualan jadi 25.000, nggak apa-apa, langsung aja kasih voucher 20% bagi pembeli baru. Nanti jatuhnya tetap 20.000 masih di Bapak Ibu. Dinaikkan kemudian di diskon. Ini biasanya strategi-strategi mau lebaran ini biasanya banyak sekali diskon-diskon harga baju pakaian, tapi pada intinya sebenarnya sama, cuma dinaikkan kemudian di diskon lagi. Nah, ataupun ini 20.000 ongkirnya 5.000, atau dikasih gratis ongkir tapi harga 25.000. Ini jadi untuk lebih dilihatnya eh, orang lain atau yang lihat itu biasanya kata-kata yang seperti ini, gratis ongkir, diskon. Padahal kalau di total ya sama saja, cuman bedanya ada kata-kata yang menarik tadi. Kemudian masuk ke pengemasan, karena ketika nanti berjualan online itu biasanya takut nanti kirimnya gimana, lalu ngemasinya bagaimana, kalau itu susah. Nah, ini pengemasan itu juga sangat mudah sebenarnya. Tinggal produknya Bapak Ibu apa, nanti beli yang namanya ini, yang di tengah ini bubble wrap. Biasanya kalau Bapak Ibu beli kulkas, beli TV itu kan dapat yang itu kayak gelembung-gelembung, atau beli bahan-bahan elektronik itu dapat kayak gitu kan gembung-gembung. Kalau anak-anak kecil itu suka dibedotin, itu namanya bubble wrap. Ini produknya nanti di bubble wrap biar aman, apalagi kaca. Produknya di bubble wrap kemudian dimasukkan di box. Ini yang lebih aman. Beli box yang nggak bagus nggak apa-apa, biar untuk pengirimannya aman sebenarnya ini boxnya. Tapi kalau mau dibagusin lagi nggak apa-apa. Kalau hampers tadi box itu adalah produknya, jadi di bubble wrap boxnya. Kalau produknya itu misalkan kosmetik seperti ini, berarti yang di bubble wrap yang kosmetiknya baru dimasukkan box. Nah, boxnya kalau memang ingin menarik atau seperti ini Bapak Ibu. Jadi produknya dimasukkan dalam box, kemudian dikasih stiker biar bagus depannya, kemudian lalu di bubble wrap lagi di dalamnya biar aman. Jadi ini akan menarik juga, karena kesan pertama itu apa ya, akan sangat menentukan. Misalkan baru beli tapi wah produknya bagus ya, ini kemasannya bagus, akhirnya nanti keinget lagi pengen beli lagi kayak gitu. Nah, ini bermodalkan box dan stiker gitu ya, yang dimainkan oleh Sandbox kemarin juga seperti itu ya. Sampai saat ini itu kita cuma main di desain, main di box, akhirnya bagus dilihat. Nah, ini ataupun menggunakan kertas roti ya Bapak Ibu. Jadi ini biar cantik, karena pengemasan cantik ini juga menentukan nanti beli lagi atau enggak. Terus akhirnya dikasih kertas roti, dikasih stiker, kemudian dikasih box. Ini juga bagus kalau berjualan online. Kan online itu yang beli nggak terbatas hanya satu wilayah. Misalnya Bapak Ibu di Sleman, ini yang beli di Malang. Itu juga perlu dioptimalkan menggunakan box biar barangnya itu tetap utuh dan tidak rusak. Nah, gitu. Ini ada video Bapak Ibu.
Nah, jadi produknya tadi cuman kecil, lalu dibungkus pakai apa, kertas roti, kasih stiker, ini kasih greeting card itu kartu ucapan kayak terima kasih telah membeli produk saya, ini manfaatnya ini, terima kasih kayak gitu, ini kasih greeting card. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dapat itu, ketika buka perasaannya gimana? Pasti seneng ya, karena loh kreatif juga, padahal produknya itu kecil. Cuman apa tadi, ada talinya itu dimasukkan di sana. Tapi ketika dikemas bagus, itu akan memberikan kesan yang bagus gitu Bapak Ibu. Nah, itu tadi pentingnya kemasan. Misalkan pertanyaan Bapak Ibu gimana, nanti bahkan kemasan bisa dibantu oleh fasilitator. Ini tinggal pilih kemasannya seperti apa. Ini tadi adalah di produk-produk yang tahan lama. Lalu bagaimana kalau ini pengemasan yang makanan? Nah, yang makanan sendiri bisa seperti ini contohnya. Kasih stiker ini, kemudian pakai yang styrofoam atasnya transparan, lalu ataupun pakai box yang seperti ini, kemudian dikasih stiker, atau yang ini, yang ketiga ini main di stiker juga, kemudian ada styrofoam yang bulat. Nah, misalkan Bapak Ibu membeli produk-produk yang seperti itu, pasti perasaannya akan senang sekali ya lihatnya, wah menarik sekali. Tapi kok harganya mahal kayak gitu. Nah, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi kebanyakan orang misalkan dikasih pilihan kemasannya yang seperti ini dengan harga 25.000 atau kemasan yang apa pakai kertas punya yang 25.000, pasti beli ini, wah ini tambah 5.000 kemasannya bagus kayak gitu. Nah, jadi bisa juga ini untuk dikirimkan jarak jauh, apalagi misalkan terdaftar di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, itu pasti akan menambah profit. Jadi nanti pusat investasi pemerintah juga pasti senang ketika Bapak Ibu produknya laku keras gitu. Nah, jualannya seperti ini Bapak Ibu. Kasih aja kemasan yang bagus-bagus, taruh aja di dunia digital saat ini, dan jangan lupa rasanya tetap enak kayak gitu. Ini adalah contoh-contohnya, foto-fotonya. Nanti misalkan cari referensi gambar kayak gimana, nanti tanya aja di fasilitator. Nah, kemudian lalu misalkan kalau produk jadi nih, gimana cara ngirimnya, atau misalkan jualan melalui WhatsApp, Facebook, lalu gimana cara ngirimnya. Itu banyak sekarang menggunakan GoSend, itu sudah bisa, atau menggunakan jasa kirim antar aja, si cepat, hingga ekspres, DNT Express, dan sebagainya, itu terserah Bapak Ibu. Ini semuanya ada plus minusnya sendiri. Kalau jualan di Shopee tadi, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan alamat sebenarnya, masukkan alamat di toko online-nya tadi, udah disimpan alamatnya itu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengaktifkan mana aja yang bisa ambil di rumahnya Bapak Ibu. Di antar aja bisa nggak, di cepat bisa nggak kayak gitu. Kalau diaktifkan, nanti ketika ada orang lain beli, misalkan saya nih beli dari Marang, beli produknya di Sleman, pengennya saya menggunakan si cepat, saya aktifkan beli. Nah, Bapak Ibu tinggal ngemasi tadi produknya yang bagus tadi, lalu nanti secara otomatis Bapak Ibu akan menuliskan kayak waktu pengiriman di jam berapa kayak gitu, waktu diambil. Itu ada apa ya, pengisiannya. Misalkan Bapak Ibu mengisi di jam 4 sore. Nanti Bapak Ibu nggak perlu ke kantornya, antar aja di cepat, nggak perlu. Nanti secara otomatis
otomatis akan disamperin sendiri, tinggal di rumah. Bapak Ibu udah ngemasin yang bagus tadi, akan diminta produknya ini, tinggal ngasihkan ke antar aja, mereka yang kirim ke Malang. Nah, akan sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Lalu biayanya siapa yang nanggung? Biaya yang nanggung untuk pengiriman itu adalah dari pihak pembeli, jadi dari saya sendiri, bukan dari penjualnya. Misalkan saya jual 20.000 harus ngirimnya 15, enggak Bapak Ibu, tapi penerimanya atau pembelinya itu yang membayar ongkirnya. Jadi tetap yang masuk di Bapak Ibu nggak berkurang. Seperti itu, sangat mudah sekali ya. Tinggal jualan, lalu disamperin juga, fokus di rumah jualan-jualan online itu banyak sekali yang juga sudah berhasil dari sana. Nah, lalu misalkan ada pelanggan-pelanggan yang tanya atau di sekitaran apa namanya kota-kota sekitar itu bisa cek ongkirnya. Misalkan kalau mereka belinya lewat Facebook atau lewat WhatsApp kan nggak tersinkron, nggak masuk di Shopee, nggak otomatis. Akhirnya Bapak Ibu ngecek sendiri tarif ongkirnya. Itu di Google aja tulis cek ongkir kayak gitu. Kemudian masukkan kotanya mana, kecamatan mana, kelurahannya mana, tujuannya mana, beratnya mana, nanti dicekkan tarifnya berapa ribu kirim ke sana. Itu yang disampaikan di konsumennya Bapak Ibu tadi. Ini banyak sekali pilihannya juga. Dicek tarif ini ada JNE, JNT, di cepat itu udah sinkron dalam satu website ini. Tinggal Bapak Ibu pengen kirim yang mana atau pelanggannya ingin dikirim lewat ekspedisi apa gitu. Misalkan sana jawab lewat JNT, gitu. Berarti cek tarif JNT. Tulis saja asal ini, kotanya yang sana, beratnya sekian, akan muncul. Lalu disampaikan lagi ke sana, habisnya sekian ya Bapak Ibu, 11.000 gimana. Misalkan dari sana, oh ya nggak apa-apa, kirim aja, berarti sudah dikirim. Kayak gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk sharing-sharingnya di pagi hari ini. Jadi ternyata materi saya sudah habis dan uh, mudah sekali Bapak Ibu. Sebenarnya susah-susah gampang, tapi kalau sudah terbiasa itu nata toko 1 hari untuk berjualan 1 tahun seperti itu, atau nata toko 2 hari untuk berjualan 2 tahun, kan juga lumayan daripada kita bangun toko sendiri itu butuh berapa bulan sampai jadi. Itu jualan di memang untuk belajar dunia digital ini butuh waktu yang rada lama, tapi insya Allah nanti di pengembangan bisnis akan lebih bagus. Jadi, mungkin sekian sharingnya. Nanti misalkan ada pertanyaan atau pengen buat sesuatu bisa dikomunikasikan aja ke fasilitatornya Bapak Ibu. Tetap semangat, eh, maksimalkan ini kesempatan biar menambah profit, nambah rezekinya Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita yang sudah memberikan tips-tips dan memotivasi nih untuk membuka toko online gitu ya. Tadi kata Mas Yoga, daripada kita membangun toko setahun, 2 tahun, mendingan sehari untuk bikin toko online bisa untuk bertahun-tahun gitu ya Mas ya. Oke, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya nih. Dari Bapak atau Ibu, mungkin ada yang mau bertanya ke pemateri kita nih. Mumpung ada yang bisa digali infonya. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, boleh dinyalakan mikrofonnya, atau mungkin mau dari kolom chat, silahkan. Mungkin dari Bu Siti Jikrona, adakah yang mau ditanyakan?
Atau mungkin dari rekan-rekan UMKM yang lain. Dari Pak Arif Lukman Al-Hafid mungkin dari Kafris Coffee atau Pak Darsono atau mungkin Pak Triprio mungkin ada yang mau tanya-tanya nih gimana sih Mas tips-tipsnya lagi atau ada yang mau curhat tentang kendalanya selama ini. Mbak Sabita, saya nanya. Oh, silakan Bu Eni, monggo boleh di on cam. Silahkan Ya, langsung tanya ke Mas Yoganya. Silahkan monggo. oke. Assalamualaikum Mas Yoga. Waalaikumsalam Bu. Ya, kebetulan saya untuk pemasaran sudah di marketplace-nya sudah ada Tokopedia. Untuk produk saya itu kan bandeng yang untuk jarak, maksudnya untuk waktu pengiriman itu harus 2 hari. Jadi kan nggak bisa, misalnya kalau saya pakai JNE, kalau yang orang minta JNE atau apa itu harus yang yes. Soalnya Oh iya. kalau pakai OK atau apa itu kan melewati dari batas Iya. pengiriman karena maksimal kan harus 2 hari. Nah itu kan buat bisa kendala buat produk saya. Jadi kan nggak bisa maksimal sampai ke misalnya jangkauan luas untuk pemasaran. Terus kedua, saya pernah mengalami kendala itu pengiriman, kebetulan kita ngirim ke PIP ya. Kita sudah pengiriman sesuai sesuai marketplace-nya. 2 hari kita juga bayar ongkirnya juga sudah sesuai, tapi sampai di tempat itu sampai 1 minggu. Kita udah komplain, itu yang bikinnya kita nggak nyaman di marketplace itu kendala-kendala yang kayak gitu. Jadi pengiriman tidak sesuai waktunya. Itu gimana itu Mas Yoga? Iya, iya, Bu Eni. Ya, Makanan memang sangat riskan gitu kalau yang market itu karena ada expirednya yang cepat ya Bu. Kayak kedaluarsanya itu 1-2 hari gitu ya Bu. ya, Lalu ya itu tadi memang harus di yes. Nah kasusnya kalau memang ternyata apa ya Ibu Bu Eni. Jadi karena yang kesalahannya kan bukan terletak pada Bu Eni sebenarnya. Ada ya, di ekspedisinya. Akhirnya malas. Nah kalau yang kasus-kasus seperti itu memang ini Bu, tapi tetap lihat ya itu kemarin ekspedisinya tuh yang mana? ya Mas. Yang kemarin itu Halo? sebenarnya sudah menggunakan yang paling cepat ya Bu Sudah pengirimannya. 2 hari kita pakai JNE yang yes. Iya, Deskripsi untuk Tokopedia memang kalau untuk pemesanan bandeng memang harus 2 hari pakai yes, iya. pakai Kalau yang yang cepat. JNT Ya. Bu, ada apa enggak ya? JNE ada, tapi yang paling dekat tempat saya tuh adanya JNE. Oh iya, Paksel juga nggak ada. Jadi emang kendalanya itu kalau marketplace itu untuk untuk ekspedisi sekitarnya. Jadi ya kita menggunakan yang sekitarnya. terdekat. Iya, Iya, iya Bu. Oh, memang kesalahan ekspedisi itu memang di luar jangkauannya produsen ya Bu. Jadi di komplain bagaimana? Halo, Ya memang itu Bu Eni udah sesuaikan. kurang dulu. Ternyata pihak ekspedisinya yang seperti itu. Memang solusinya nanti apakah bisa memang memastikan 2 hari ke sana atau menggunakan ekspedisi lain yang akhirnya rada jauh Bu. Atau dari produknya Bu Eni sendiri dalam ketahanannya apa bisa Bu itu ditambahkan misalkan dengan teknik-teknik apa gitu yang akhirnya bisa jadi tahan rada lama gitu Bu. Kalau tanpa pengawet nggak bisa ya. tidak bisa masalahnya kan itu sudah vakum. Kita juga pengirimannya lewat pakai styrofoam yang untuk pengiriman yang makanan yang ada vakumnya, yang Iya, istilahnya kayak freezer itulah. iya. Hmm. Nah itu ya Bu, kendalanya. Tapi berapa kali Bu itu pernah Ya kejadian baru itu? 1 kali sih. Ya alhamdulillah cukup ini aja lah untuk kendalanya. Iya Bu. Cuma kebetulan kan yang pesen
PIP, jadi ya takutnya kalau pelanggan lain, jadi saya yang kena komplainnya itu yang mungkin bisa pengaruh di Tokopedia saya gitu, Mas. Iya, Bu. Bu ini Iya. rumahnya daerah mana, Bu? Saya Kendal, Jawa Tengah. Oh, Kendal. Di Di sana masih Kendal. belum. Oh, iya, Bu. Memang lokasi itu juga menentukan ya. Ini saya juga Iya, belum pernah mengalami seperti itu karena kalau di lokasi sini memang ekspedisi apa ya tersedia banyak. Akhirnya opsi-opsi misalkan terjadi seperti itu bisa menggunakan ekspedisi lain. Nah, akhirnya memang sangat susah Bu Eni. Tapi iya, semoga menyurutkan semangatnya Bu Eni untuk berjualan. iya, Mas. Misalkan Tetap ada semangat beli, untuk berusaha. eh, Iya, iya. barangkali juga ada jalan dari situ gitu. Jadi tetap Iya, Mas. semangat Terima kasih, ya, Mas Yoga. dan Iya. Oke, terima kasih kepada Bu Eni yang sudah bertanya. Semoga nanti ke depannya nggak ada lagi kasus ekspedisi yang tertunda gitu nggak Bu sampai 1 minggu. Semoga nanti ke depannya lancar-lancar saja. Terima kasih juga kepada pemateri kita, Mas Yoga telah memberikan ilmu dan waktunya. Izinkan saya memberikan kesimpulan nih sedikit dari apa yang tadi Mas Yoga sampaikan bahwa internet marketing itu merupakan strategi baru untuk memasarkan produk. Nggak cuma toko offline yang sudah banyak dimiliki oleh orang-orang, tapi online juga penting untuk saat ini, gitu ya. Tujuannya untuk promosi, membranding, juga meningkatkan penjualan. Jadi di zaman saat ini nggak cukup offline saja, tapi online juga menjadi pilihan yang bisa dicoba untuk memperluas pasar. Tipsnya tadi yang diberikan dari Mas Yoga, untuk membuka marketplace harus melengkapi profil tokonya dulu. Habis itu deskripsi toko yang menarik biar menggugah masyarakat untuk mengunjungi toko kita. Apa sih yang menarik dari toko kita? Kemudian disiapkan juga foto dan desain yang menarik. Karena visual yang cantik juga bakal menarik minat para konsumen kita. Kemudian siapkan juga harga yang kompetitif. Kemudian melayani pelanggan dengan baik, servisnya juga harus baik. Kemudian disebarkan juga ke media sosial yang lain. Nggak cukup di marketplace saja, tapi bisa diposting di Instagram, WA, atau Facebook. Kemudian sediakan voucher untuk diskon, karena biasanya masyarakat ini paling gemar untuk melihat atau mengumpulkan diskon dan voucher ya. Kemudian jangan lupa juga untuk men-screenshot testimoni, karena eh, pengalaman yang baik dari konsumen sebelumnya akan mempengaruhi juga ke depannya dalam penjualan. Oke, manfaatnya apa sih? Untuk melengkapi deskripsi produk dan toko, kita bisa terhindar dari komplain karena kita sudah memberikan pernyataan yang sejujur-jujurnya dan selengkapnya. Kemudian meyakinkan konsumen nih tentang produk kita. Selanjutnya, membantu konsumen juga untuk mengetahui apa saja info dalam produk kita. Oke, seperti itu mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi yang luar biasa tadi dari pemateri kita. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ini ada Pak Taufik dari PIP Pusat. Mungkin Pak Taufik mau sapa-sapa teman-teman UMKM di sini atau memberikan nasihat atau wejangan gitu. Monggo Pak Taufik. Apa bisa mendengar suara saya, membalas sapaan saya? Selamat siang, Pak Taufik. Oke, mungkin Bapaknya sedang berhalangan. Semoga pekan depan kita bisa berbincang lagi dengan Pak Taufik dari PIP Pusat. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita, Mas Yoga. Dan
Ibu serta Bapak-Bapak UMKM yang dari pagi sampai siang hari ini masih semangat. Oke. Jangan lupa, ini saya mau mengingatkan untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa di follow-follow Instagram rekan-rekan seperjuangan UMKM kita nih, yang kemarin sudah di-list di grup kita. Jadi biar nambah followers, biar nambah kenalan, nambah relasi dan koneksi. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa dibantu promosi produk-produk rekan seperjuangan UMKM-nya. Juga jangan lupa di-follow Instagram dari Jagoan Indonesia. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ajak Bapak dan Ibu di sini untuk foto bersama dokumentasi acara nih. Biar ingat kita pernah ada di kelas ini sama pemateri kita, sama rekan-rekan UMKM yang lain.